Bapak beberapa kali sempat menyinggung ada namanya pemberdayaan masyarakat, ada namanya partisipasi masyarakat, kemudian ada namanya community development, pembangunan masyarakat seperti itu. Nah, yang pengen saya gali ini Pak, apa sih sebenarnya beda antara ketiga hal tersebut istilah tersebut ya? Kemudian untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, sebenarnya kan selama ini kalau di teorinya pariwisata, kenapa sampai muncul CBT, Community Based Tourism, itu kan karena memang selama ini seperti yang Bapak sampaikan di Bali, masyarakat hanya sebagai objek saja, dilibatkan sebagai supplier dari atraksi, bukan sebagai pemilik. Kemudian konsep CBT itu kemudian muncul untuk mengatakan bahwa masyarakat juga bisa dijadikan subjek pengelola sumber daya alam maupun budayanya seperti itu. Nah, ini yang masih saya bingungkan Pak. Sebenarnya partisipasi pemberdayaan, karena di beberapa referensi yang saya baca itu mengatakan bahwa partisipasi itu bisa menjadi tujuan, bisa juga menjadi proses dari sebuah pembangunan kayak gitu. Nah, itu seperti apa sih Pak? Yang pertama, kalau saya melihat pertanyaan tadi itu, kita perlu bingkai dulu. Jadi objektif yang mau kita capai. Ya, jadi ini yang namanya partisipasi komunitas itu adalah media ya. Nah, kalau kita bicara di dalam perspektif wisata, makanya kalau di artikel saya kan Middleton tadi. Jadi kita tidak bisa berbicara sebuah destinasi wisata yang berkompetisi bahkan di mancanegara, kalau dia tidak memenuhi 5 komponen syarat menjadi sebuah destinasi wisata yang berdaya saing. Itu dulu. Jadi kita misalnya di tempat-tempat apa kita memang mau bicara soal wisata tadi, maka kita harus berpikir ada atraksinya, ada promosinya, ada akomodasinya. Itu komponen-komponen yang perlu dihadirkan untuk memastikan bahwa wisata tersebut akan berjalan sustainable. Nah, kita tidak bisa memaksakan daerah yang nggak punya atraksi wisata dengan pemberdayaan kita kemudian bisa berdaya masyarakat. Nggak bisa, itu mimpi di siang bolong. Jadi itu dulu. Jadi kita perlu ngecek. Jadi ini kembali lagi saya sampaikan juga dengan dari Pemprov juga. Ya, kenapa ini? Karena sudah ada program pariwisata. Pokoknya duit tuh ke lapangan kan gitu. Nggak bisa dipaksakan. Ya, jadi ketika kita bicara wisata, maka komponen itu harus kita pikirkan. Nah, di Ngelanggeran itu kan komplit, ya kan? Nah, pertanyaannya sekarang siapa, berbuat apa, kapan, dan bagaimana, kan itu. Nah, jadi wisata Bali sukses, cuman masyarakat menjadi hanya sebagai yang menyuplai atraksi kan gitu kan. Nah, tapi harus ada ya akomodasinya lengkap nih Bali ya kan. Kemudian transportasi, promosi dan sebagainya. Nah, dari sisi industri wisata buat saya tuh no problem. Selama sistem produksi dan distribusi itu baik di Indonesia sehingga tidak memarginalkan. Jadi tidak harus sebenarnya masyarakat menjadi pelaku hotel, pemilik hotel, itu tidak harus. Tapi kadang ketidakadilan itu muncul ketika kemudian masyarakat itu dengan apa yang dia harusnya dapatkan ya dengan kemampuan dia itu, karena dia nggak memiliki akses modal dan sebagainya, membuat dia itu termarginalkan. Ya itu kan. Jadi kembali lagi tadi pemberdayaan. Ya, partisipasi, pemberdayaan dan komunitas. Nah, jadi sebenarnya itu kan tadi ketika kita bicara tentang wisata itu ada 3 komponen. Nah, bagaimana kita melihat bahwa ini bisa kita hadirkan di saat yang sama masyarakat itu juga mungkin ya mereka bisa jadi tingkat pendidikannya rendah, iya kan? Nah, bisa saja mereka itu ya tidak sadar wisata. Nah, di sini penting ya untuk kemudian proses-proses partisipasi itu gini, mereka ikut serta, yang disebut dengan partisipasi keikutsertaan, ya kan? Kenapa ikut serta?
ketika dia ikut serta, maka dia belajar. Nah, kita punya ilmu nih, misalnya Mas Arul nih tahu bahwa untuk wisata itu punya 3 komponen itu kan. Nah, jadi di sini tuh ilmunya namanya ilmu teknik-teknik fasilitasi untuk memberdayakan masyarakat. Nah, di kampus tuh ada, di tempat saya tuh, saya kebetulan yang pegang mata kuliah itu, kita melatih adik-adik yang nantinya menjadi fasilitator. Nah, tapi kita kasih dulu mindsetnya, fasilitator itu bukan orang yang serba tahu. Iya, ini kadang-kadang salahnya di situ. Mereka merasa tahu, kemudian begitu masyarakat nggak aktif, dia komplain sama kita, Pak, masyarakat nggak aktif, salah kamu. Apa yang membuat mereka nggak tertarik untuk ikut kamu, berarti ada sesuatu yang salah. Jadi kamu harus belajar gitu kan. Nah, jadi itu ada ilmunya itu, ada apa pelajarannya untuk menjadi fasilitator yang baik. Nah, jadi ketika kita salah satu teorinya tadi, pemberdayaan itu kan masyarakat berdaya nih. Tadi dia tidak sadar wisata, kemudian jadi sadar, kemudian dia tergerak dan sebagainya. Nah, untuk ke sana itu dibutuhkan ya pendekatan partisipasi, melibatkan. Jadi partisipasi itu baru pelibatan. Misalnya gini, gotong royong. Ya, kalau kita dari Pemda itu sering bantuan semen atau apa, kemudian mereka suruh nyangkul-nyangkul, itu partisipasi, bukan pemberdayaan tuh. Nah, kalau pemberdayaan gimana? Berikan masyarakat, ini kita punya slot nih, ya, untuk bantuan ADD nih, ya 1 miliar. Biar masyarakat yang mengolah, memikirkan. Persoalannya, bagaimana sih prosedur untuk memikirkan? Nah, di situ fasilitator kita ngajarin. Yang namanya orang membuat sebuah keputusan, Mas, kita butuh data, iya nggak? Nah, tapi data itu persoalannya, saya tahu, mungkin Mas Arul nggak tahu. Contoh, apa itu sebenarnya di desa kita yang menjadi sebuah potensi wisata yang wow. Nah, perlu namanya partisipasi supaya bareng-bareng. Kita tahu, tetapi kita mungkin bukan menjadi pengetahuan kolektif, Mas. Ya, itu namanya pendekatan fasilitasi. Mas tahu, saya tahu. Tidak ada fasilitator, ketahuan kita tuh masih individual. Mas individual, saya individual. Ketika kita ajak dia partisipasi, yuk kita survei bareng-bareng nih. Nah, itu teknik-teknik fasilitasi. Begitu tahu, tahunya itu tahu kolektif. Kemudian, buatlah, kalau itu yang menjadi potensi kita, terus kita mau apa? Menjadi namanya collective action, Mas. Tindakan kolektif kan? Nah, di Langeran kan seperti itu. Mereka itu memiliki pengetahuan kolektif, membuat strategi kolektif yang didasari oleh pengetahuan kolektif. Iya nggak? Nah, ini teorinya, ilmunya di teknik-teknik fasilitasi yang kadang-kadang kita tidak mengerti soal bagaimana untuk membangun namanya collective action. Nah, caranya itu apa? Partisipasi. Pengertian partisipasi apa tadi? Ikut serta. Baru level itu, baru ikut serta. Ikut serta belum berdaya. Kapan berdaya? Kolektif knowledge, kolektif action, menjadi sebuah power tuh. Ya nggak? Begitu dia datang ke Pemda, beda ketika dia datang sendiri sama kolektif action loh, beda. Di situ empowerment, kekuasaan. Oke ya. Nah, kalau itu berjalan secara sustainable, mereka semakin sadar. Itu yang disebut community development. Ya kan? Nah, jadi step-stepnya ikut dulu nih. Tapi salahnya si fasilitator kok membuat mereka nggak mau ikut. Iya nggak? Ah, itu saya bilang sama mahasiswa saya, Dek, sekarang kamu udah jadi fasilitator. Ini contoh ya. Kamu undang orang-orang tua, ya kan? Mikir anaknya dia pusing gitu kan? Nah, terus gimana? Jangan undang orang tua untuk bergerak. Contohnya ya undang apa namanya Karang Taruna. Nggak, itu pelajarannya di mata kuliah saya tuh. Sehingga, oh gitu ya Pak, iya, kita itu, ya kan, kita bilang masyarakat nggak mau aktif, yang kamu undang siapa? Ya kan, tokoh masyarakat, ya nggak mungkin lah tokoh masyarakat suruh survei. Ya, jadi peran tokoh masyarakat itu apa? Memberi legitimasi bahwa Mas silahkan kembangkan. Yang bekerja kan ada Karang Taruna, ya nggak? Ada ibu-ibu PKK. Ini pemahamannya harus dipahami. Nah, itu ilmunya, itu belajar di dalam bagaimana teknik-teknik. Pertama, strategi pemberdayaan masyarakat.
teknik-teknik lesson learn ya untuk membuat masyarakat belajar secara kolektif, ya kan? Itu ada macam-macam tuh. Ya, itu ya. Jadi itu kira-kira partisipasi ikut serta. Pertanyaan kita, bagaimana membuat dia ikut partisipasi? Berarti kan itu. Dengan dia punya pengetahuan kolektif, dia bisa menyusun strategi kolektif menjadi collective action. Kolektif itu berarti pemberdayaan. Kalau dia berhasil hari ini loh, wah hasilnya kita pariwisata kita muncul, ya enggak? Community development.